Untuk mengetahui proses pemulihan dan pembukaan akses warga yang terisolasi di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara agar aktivitas warga kembali pulih dan bantuan kemanusiaan segera didistribusikan, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor Metro TV Muhammad Zakaria di Aceh Tengah Aceh dan ada reporter Metro TV Dasya Hutauruk di Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Kita akan ke wilayah Tapanuli Tengah terlebih dahulu. Dasya, bagaimana suasana kunjungan Gubernur Sumatera Utara hari ini di Kecamatan Tuka? Ya, selamat sore Gemma dan juga pemirsa Metro TV. Hingga saat ini kami masih terus memantau situasi dan juga kondisi terkini pasca terjadinya banjir bandang dan juga tanah longsor yang menimpa 3 wilayah di Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga Aceh. Dan saat ini pemirsa kami tengah berada di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Tapanuli Tengah, di Kecamatan Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, yang dimana pemirsa tadi kami baru saja mengikuti ibadah yang digelar oleh pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah yang dihadiri langsung oleh Bupati Tapanuli Tengah dan juga tadi dikunjungi langsung oleh Gubernur Sumatera Utara. Tadi pemirsa ibadah dimulai sekitar pukul 12 siang dan selesai sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan kemudian dilanjutkan oleh kunjungan yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, di mana dirinya melakukan memberikan hadiah kepada anak-anak dan juga meninjau langsung situasi dan juga kondisi terkini di Kecamatan Tuka. Dan pemirsa, berdasarkan perbincangan kami langsung dengan Gubernur Sumatera Utara, dirinya mengaku bahwa Sumatera Utara untuk saat ini memiliki kuota untuk rumah bagi para korban bencana dari banjir bandang dan juga tanah longsor bulan lalu sekitar 1.003 unit. Dan dengan demikian pemirsa, untuk saat ini pemerintah masih melakukan penentuan lokasi pembangunan serta pendataan warga terdampak secara by name dan juga by address. Dan data tersebut telah dikirimkan ke pusat dan sedang dievaluasi di lapangan oleh pemerintah provinsi dan juga BNPB. Dan setelah seluruh proses ini selesai, Gemma dan juga pemirsa, pembangunan hunian ditargetkan akan secepatnya dimulai pada akhir tahun atau awal tahun depan. Dan tadi pemirsa kami juga sempat berbincang langsung dengan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, di mana Mas Siton Pasaribu, di mana dirinya mengatakan bahwa Kabupaten Tapanuli Tengah untuk saat ini telah menyiapkan lahan luas 3,8 hektar yang akan digunakan untuk pembangunan hunian tetap dan juga hunian sementara bagi korban dari bencana banjir bandang dan juga tanah longsor yang menimpa di Kecamatan Tuka, Hutana Bolon. Kembali ke studio, Gemma. Dasya bersama Fitri Megantara di studio. Dari Tapanuli Tengah kita akan bergeser ke Aceh Tengah. Zakaria, bagaimana kondisi perbaikan jalan lintas nasional dan akses kecamatan sejauh ini di sana? Ya Fitri, sejauh ini ya pantauan kami bahwa jalan akses nasional menuju ke Aceh Tengah dan Benang Meriah terus dilakukan perbaikan. Eh, Baik, nampaknya terjadi gangguan komunikasi dengan Zakaria. Saya akan kembali mencoba menyapa Zakaria yang akan melaporkan langsung dari Aceh Tengah. Zakaria, bagaimana kondisi perbaikan jalan lintas nasional dan akses kecamatan sejauh ini di sana? Ya, Fitri, sejauh ini dan pemirsa bahwa jalan akses untuk menuju ke Aceh Tengah dan Benang Meriah sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Dan hal ini pun terus dilakukan proses pembukaan jalan agar dapat dilalui dengan seperti biasa. Saat ini memang pengendara hanya bisa melalui jalan yang dibuat secara darurat oleh pihak dinas PU, Kementerian TNI Polri yang terus melakukan perbaruan jembatan dan jalan yang ada di lintas
Takengon Birun. Kemudian jalan akses KKA juga kita melihat kemarin bahwa sudah dapat dilalui dengan baik oleh kendaraan baik roda 2 dan roda 4, sehingga akses untuk menuju ke Aceh Tengah dan Benang Meriah saat ini sudah terbuka dan sudah terbuka di terisolirnya jalan ini, sehingga akses untuk bantuan logistik secara darat sudah dapat dilakukan. Bahkan kemarin sempat ada BBM bahkan gas LPG sudah dapat masuk ke wilayah Aceh Tengah dan Benang Meriah melalui jalan nasional dan jalan akses alternatif KKA. Itu Putri. Baik, sebetulnya sejauh ini kebutuhan logistik bagi warga terdampak bencana seperti apa, terutama di daerah yang masih terisolasi? Iya, untuk saat ini memang ada sejumlah tempat yang masih terisolasi, khususnya di Aceh Tengah ada 48 desa yang masih terisolir hingga hari ini. Namun untuk akses bantuan logistik ini sendiri, pemerintah daerah berbahu dengan TNI Polri, dengan BPBD dan swadaya masyarakat serta berbagai donatur lainnya yang diikuti oleh para pemuda-pemuda untuk mengantarkan logistik ke daerah terisolir itu dengan menggunakan roda 2 dan bahkan menggunakan seling secara estafet, karena ada beberapa wilayah memang 48 desa ini tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2, hanya dapat dilakukan penyaluran melalui seling seperti yang terlihat di video. Memang sangat susah untuk menyampaikan bantuan langsung. Namun warga juga berbondong datang ke titik pengambilan bantuan dari berbagai pihak. Begitu, Putri. Oke, sampai saat ini bagaimana kondisi para pengungsi di Aceh Tengah? Ya, memang posko pengungsian yang kita lihat beberapa tempat, mereka sudah mendapatkan pelayanan kesehatan baik itu dari pemerintah daerah, dari TNI, dari kepolisian, bahkan dari swadaya swasta lainnya, karena sudah terbukanya akses jalan ke sejumlah titik posko pengungsian, sehingga akses untuk mendapatkan kesehatan warga di pengungsian sudah lebih maksimal dari sebelumnya, di mana minggu kemarin masih banyak akses jalan yang belum terbuka hingga ke kecamatan, sehingga menyulitkan untuk pemberian bantuan kesehatan kepada warga. Dan mulai kemarin hingga hari ini kita melihat sudah banyak sekali yang dapat mengakses jalan untuk ke kecamatan-kecamatan yang terisolir, bahkan ke desa untuk memberikan bantuan pelayanan medis kepada masyarakat. Begitu, Putri. Baik, terima kasih Muhammad Zakaria dan Dasya Utauruk atas laporan teman-teman dari lapangan. Kita beralih ke informasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.